Nah, di sini mungkin sudah disebutkan tadi konveksi yang digerakkan secara termal terjadi di mantel dan merupakan mekanisme yang penting dalam proses geodinamika. Mantel memiliki rologi viskoelastik. Ya, ini mungkin penghubung ya, penghubung kemarin kita belajar mekanika fluida. Nah, ini contohnya saya ambil yang arah X saja misalkan. Kan ada 3 arah X, Y, dan Z. Nah, di sini persamaannya cukup panjang, tetapi kalau kita coba sederhanakan, ini menggambarkan kekekalan momentum dalam fluida yang dalam bentuk sederhana berarti menyeimbangkan beberapa hal seperti ada gradien tekanan. Gradien tekanan Anda bisa lihat di mana? Di persamaan ini, Anda tahu gradien tekanannya di mana? Dou P per dou X, kemudian ada gaya apung berkaitan dengan apa namanya gravitasi ya, rho Gx, kemudian gaya viskos itu adalah mu di sini, dan gaya inersia itu berkaitan dengan percepatan. Makanya kemarin kita menyampaikan material derivatif karena ada turunan untuk kecepatan dari UVW dan terhadap T. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Jadi kurang lebih ada 4 bagian. Kita punya yang sisi kiri, kemudian 3 suku di bagian kanan. Nah, mungkin nanti kita tidak bahas aliran fluida di mantel itu sedetil ini ya. Misalkan ini ada model di bawah permukaan. Tapi untuk sampai ke sini mungkin Anda akan belajar banyak hal berkaitan dengan bilangan tak berdimensi karena berhubungan dengan rasio gaya dan banyak hal di sini mungkin saya tunjukkan saja. Jadi ada bilangan tak berdimensi istilahnya Prandtl. Di sini adalah rasio dari viskositas kinematik dan thermal diffusivity. Nah, thermal diffusivity juga ada di bagian berikutnya tentang konduksi. Nah, selain itu tadi kita ada juga Rayleigh, ada Reynolds, ada Pechle, dan di sini ditunjukkan persamaan yang lebih detail berkaitan dengan gravitasi, kemudian ada ketebalan kerak dan sebagainya. Di sini RA sendiri atau Rayleigh sendiri juga ada banyak hal berkaitan dengan kondisi super adiabatik. Adiabatik juga Anda belajari di termo kan. Kemudian tentang Q itu aliran panas begitu ya. Nah, di sini saya coba tunjukkan saja karena biasanya di teks ini kasusnya spesifik nilainya terbatas dan sudah bisa dihitung dengan angka tertentu begitu ya. Jadi saya ingin mengenalkan ada bilangan tak berdimensi Rayleigh, Reynolds, Pechle, dan Prandtl. Tapi kalau di buku Munson ini sulit ditemukan karena dia fokusnya mungkin bukan di bagian mantel tapi banyak di aliran pipa atau aliran sungai, bendungan, atau mungkin pada saat buat pesawat begitu ya, desain pesawat, kapal atau apa. Nah, mungkin kalau seperti itu banyak bilangan tak berdimensi yang lain. Nah, contohnya kalau di buku teks ini ada yang Reynolds ini umum ya, tapi yang lainnya ada bilangan Fraude, Euler, Cauchy, Mach, Strouhal, Weber, dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa cek di buku teks. Nah, ini kebanyakan bekerja dengan apa ini? Gaya inersia tadi. Berarti berhubungan dengan material derivatif atau turunan dari kecepatan menjadi percepatan yang kemarin kita bahas di kinematika fluida. Nah, sekarang kita mungkin bahas ke konduksi. Nah, ini kan gradien geotermal. Kan tadi kan temannya ada yang sampaikan ada gradien geotermal. Gradien geotermal. Berarti Anda sudah ini punya bentuk bagaimana mendapatkan gradien geotermal atau dou T per dou Z-nya. Kira-kira apa yang sudah dipelajari? Persamaan Fourier. Itu juga sudah disebutkan di geodinamika. Berarti ya saya ini ya sebagai pembelajaran aja. Kalau misalkan sudah mungkin ke depannya saya akan percepat gitu. Di geodinamika Anda belajar itu juga berarti.
Oke, berarti tentang Fourier, tentang aliran panas Anda sudah tahu. Berarti Anda kenal konduktivitas termal juga. Disebut aja, tapi belum sampai hitung ya. Oke, baik. Jadi kalau kita kemarin ke persamaan Fourier tentang transfer panas, nah berarti Anda berhubungan dengan itu, gradien geotermal. Nah, di sini mungkin perambatan panas kalau kita modelkan yang paling sederhana pakai dua bentuk slab seperti ini. Anggap saja ini adalah bentuk kerak. Yang bagian bawah T2 itu pada kedalaman kerak atau perbatasan dengan mantel atas, T1-nya di permukaan. Nah, di sini bentuknya yang datar dulu. Kalau permukaan bumi mungkin agak sedikit lengkung, tapi ya sederhananya kurang lebih seperti ini. Nah, ini aliran panas semakin cepat itu bergantung dengan K. K adalah konduktivitas termalnya. Dan ada perbedaan temperatur T1 dan T2-nya, delta T-nya. Kemudian ada perbedaan posisi, jarak Z. Kan satu dimensi, anggap aja satu dimensi di sini. Misalkan arahnya Z. Sedangkan yang X-nya tidak terlalu diperhatikan. Nah, konduksi kalau dilihat secara mikro, ini mungkin Anda tahu mungkin ini saya ambil dari video tapi saya capture aja. Kalau misalnya benda padat, misalkan anggap aja ini besi begitu, struktur atomnya itu rapat begitu ya, seperti ini. Jadi bentuknya pertamanya lurus semuanya. Nah, tapi setelah dipanaskan, ternyata partikelnya itu bisa bergerak kan, bisa ke vertikal, bisa horizontal begitu ya. Nah, ternyata di situ akan mempengaruhi partikel atau atom yang di dekatnya, dan itu nanti akan merambat begitu ya. Yang semula semuanya diam menjadi terpengaruh begitu. Nah, mungkin kalau benda padat akan sulit diamati, harus pakai mikroskop gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat ilustrasinya, kurang lebih Anda bisa bayangkan pengaruh temperatur terhadap struktur atom atau molekul yang ada pada suatu benda. Oke, nah konduktivitas termal kita coba lihat harganya kurang lebih. Kalau kita punya yang paling mudah menghantarkan biasanya adalah sifatnya logam begitu ya, dibandingkan misalkan kayu. Tapi kalau kita berhubungan dengan batuan, di sini ada contoh-contohnya konduktivitas termal. Misalkan batuan beku yang paling besar adalah contohnya granit. Kalau sedimen mungkin batu pasir. Nah, metamorf mungkin ada quartzite dan seterusnya. Nah, ini ada variasi harga konduktivitas termal tergantung Anda bekerja di daerah mana. Misalkan di subsurface-nya di sini, nah di sini Anda ada di bagian mana. Misalkan di permukaan yang Anda kenal batuannya apa saja begitu ya. Nanti Anda sesuaikan dengan konduktivitas termal yang harga yang biasanya ada di buku teks. Nah, sekarang pada saat kita melihat gradien geotermal, biasanya kita perlu data seperti ini. Misalkan kalau Anda punya data sumur, ada kedalaman tertentu, Anda bisa hitung temperatur pada interval kedalaman tertentu dan Anda bisa plot trennya atau landaian dari geotermal tersebut. Nah, biasanya kalau ini perbandingan ada kondisi A, B. Nah, bagaimana kalau landaiannya itu curam atau lebih landai, atau sebaliknya itu bergantung pada nilai K dan juga yang saya sebutkan tadi ada beda T dan Z. Nah, sekarang kita ulas tentang heat flow unit. Heat flow unit ini mungkin resumenya. Beberapa nilai umum yang terukur untuk studi kebumian, ini ada K itu adalah konduktivitas termal, dot per dot Z ini adalah gradien geotermalnya, kurang lebih dalam satuan derajat Celcius per meternya. Terus kemudian ada Q, Q adalah aliran panasnya. Nah, ini kurang lebih perkiraannya. Nah, heat flow unit ini bisa dikonversi ke satuan SI dan satuan yang lebih lama. Ada konversinya. Nah, selain itu mungkin ada istilah HGU. HGU ada yang pernah membahas HGU?
dia berkaitan dengan heat generation unit.